Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dalam anugerah Tuhan, menikmati kekuatan, kesehatan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari setiap langkah hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan baik bagi setiap kami. Dan pagi ini sebelum kami melangkah di hari baru ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu rancangan dari Tuhan bagi kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita rindu menikmati, rindu mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apalagi rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita. Saya percaya bahwa tidak saja kita sebagai pribadi satu dengan yang lain, tetapi kita rindu rancangan Tuhan itu terjadi juga di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha. Setiap kita, anak-anak Tuhan, rancangan masa depan bagi anak-anak kita, rancangan masa depan bagi pekerjaan kita, usaha kita. Dan kita rindu, itu kita nikmati dan alami dalam hidup kita. Nah, untuk menikmati, untuk mengalami rancangan Tuhan, menikmati dan mengalami rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Bagi saudara dan saya, bagi kita orang-orang percaya di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sulit hari-hari ini. Mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya kita menikmati, bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Nah, yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Itu yang pertama. Sekali lagi, untuk kita menikmati dan mengalami, kita harus menyadari bahwa yang pertama, Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan dengan jelas di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan di dalam kemahatauannya tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Dia tahu apa yang akan dia kerjakan bagi kita. Dia tahu apa yang tepat bagi saudara dan saya, siapapun kita. Kita sadar bahwa kita terbatas. Kita sadar bahwa kita penuh dengan kekurangan. Tidak ada satupun kita yang memahami, bahkan tahu rancangan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi yang pasti bagi kita hari ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dan di dalam kemahatauan Tuhan itu, firman-Nya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, siapapun kita pagi hari ini, siapapun saudara pagi hari ini, yakinlah di dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam diri kita masing-masing. Tuhan punya rancangan yang terbaik
di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan punya rancangan yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kita masing-masing. Dan rancangan yang terbaik itu adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik, Tuhan tahu apa yang tepat yang akan Dia kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua, untuk kita menikmati dan mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan punya waktu untuk melaksanakan rancangannya di dalam hidup kita. Yang kedua, sekali lagi, Tuhan punya waktu untuk melaksanakan rancangannya di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepada kamu. Jadi Tuhan punya waktu untuk melaksanakan rancangan Tuhan yang baik itu, untuk melaksanakan rancangan Tuhan yang penuh dengan pengharapan itu, kita harus sadar bahwa Tuhan punya waktu untuk melakukan itu bagi kita. Jadi mungkin kita berpikir, kok waktu Tuhan? Waktu Tuhan kadang-kala kita tidak mengerti kapan. Bisa cepat, bisa lama. Itulah waktu Tuhan. Tetapi ingat bahwa waktu Tuhan itulah yang tepat dan terbaik di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah ragukan janji Tuhan. Jangan pernah ragukan rancangan Tuhan. Tuhan ingin supaya apa? Yang penting kita percaya ada waktunya Tuhan. Tuhan akan genapi setiap rancangannya di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan jelas. Ya, setelah 70 tahun barulah aku memperhatikan kamu. Barulah aku akan menepati janjiku itu kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kita menikmati segala rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, ingat bahwa Tuhan punya waktu untuk melaksanakan setiap rancangannya, melaksanakan setiap janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun kita harus menunggu, tapi Tuhan akan menepati itu di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga yang kita lihat malam hari ini, untuk kita menikmati dan mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan, menikmati dan mengalami rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, ya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, jelas di sana. Ayat 12 sampai 14, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Jadi kita perhatikan bahwa untuk kita menikmati dan mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan, menikmati dan mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam hidup kita, mari kita harus belajar berdoa, berseru, mencari Tuhan, menanyakan Tuhan apa? Dengan segenap hati. Jadi berdoa bukan asal berdoa, berseru bukan asal berdoa, berseru, menanyakan Tuhan, mencari Tuhan bukan asal, bukan mau-maunya kita, sesuka-sukanya kita, tidak. Firman Allah berkata, apabila kamu menanyakan aku
dengan segenap hatimu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berseru dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kita. Menanyakan Tuhan dengan segenap hati kita. Maka kita percaya firman Allah, ya dan amin. Dikatakan demikian, maka aku akan mendengar kamu. Aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Nah, ini yang luar biasa bagi kita pagi ini. Mari kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Supaya terus berdoa, terus berseru, mencari Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Keadaan sukar sulit bukan menjadi halangan untuk kita berdoa. Bukan menjadi alasan untuk kita tidak berseru. Bukan menjadi alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Sebagaimana orang-orang Israel, orang-orang Yehuda mengalami keadaan kesulitan karena mereka ada di dalam pembuangan. Mereka sedang ada di Babel. Tapi Tuhan ajar mereka. Lewat Nabi Yeremia dikatakan, apabila kamu berseru dan datang kepadaku, berdoa, mencari, menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memulihkan keadaanmu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang jemaat yang kekasih, mari sungguh-sungguh di hari-hari ini, kalau kita ingin menikmati dan mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan, menikmati dan mengalami rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam hidup kita, mari belajar terus berseru, berdoa, dan mencari Tuhan. Menanyakan Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Biar itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Kami rindu mengalami akan rancangan damai sejahtera Tuhan. Rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman, kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.